Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Halo teman-teman, Kamis tanggal 4 Februari jam 15.57 alias jam 4 sore kurang sedikit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi saya sempat lihat di 15 menit CC14 sudah memotong di minus 100 ya tadi. Kali ini turun lagi. Nah, pada saat dia memotong, saya tadi sempat buka buy tapi volumenya cuma 0,02. Kemudian saya segera pasang stop loss karena ini spekulatif buy ya. Mungkin nggak tahu ini kena stop lossnya atau enggak nih. Kayaknya cukup riskan juga ini ya. Cuman kenapa saya buka buy tadi? Saya lihat di 30 menit juga sudah memotong minus 100 ya CCI-nya, walaupun di 1H dan di 4H masih di bawah minus 100 CCI-nya. Cuman nah ini nafsu ya teman-teman, keserakahan, pengen, entah kenapa seorang trader itu selalu tergoda untuk buka posisi di pucuk ya, kata trader-trader yang biasa di forum-forum tuh, buka di pucuk, tutup di pucuk. Nah, kadang kita terpancing untuk mencari tahu di mana sih pucuknya gitu ya. Kadangkala kalau kita buka posisi nggak di pucuk tuh ada rasa kenapa ya kok nggak buka tadi ya, sekarang kan nyesel kan gitu ya. Tapi seringkali buru-buru buka hasilnya juga nggak bagus ya. Nah, nanti kita lihat ini sebagai pelajaran bersama, masih berjalan ya, dan mungkin sedikit lagi kurang tahu ya, tapi dia naik turun belum menyentuh stop loss di situ. Kita lihat lagi ya nanti ya, apakah kena stop loss atau enggak. Kalau dia enggak kena stop loss dan dia naik, nah lumayan ya. Tapi kalau dia kena stop loss, ya sudah ya, nggak usah dibuka lagi, tunggu momen yang lebih baik lagi. Oke, nanti kita pantau lagi ya teman-teman. Oke, kena ya, stop lossnya kena dan loss minus 0,28 dolar ya. Nanti kita pantau lagi, kita coba buka posisi di di 30 menit, tunggu CCI naik dulu sampai tembus ke 100. Nanti pas dia motong 100 dari atas, kita buka sell lagi ya, karena di D1 nya sudah mengarah ke Bollinger Band dan juga CCI-nya juga sudah menembus minus 100 ya. Jadi ini kemungkinan jatuhnya dalam, tapi kita akan ambil posisi sell pada saat yang dia koreksi sedikit, mungkin di sekitaran sini ya, Bollinger Band yang tengah ini ya, yang putih ini ya. Nanti tunggu CCI-nya naik dulu menembus 100, kemudian pas dia jatuh masuk 100 dari atas, baru kita masuk sell ya. Oke, gitu dulu. Halo teman-teman, jam 22.59 alias jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, terjadi lonjakan ya teman-teman. Ini terjadi lonjakan di jam 8 tadi, dan saya buka posisi sell di sini saat jam 8 tadi ya, saat di H4 harga menyentuh trendline yang saya buat kemarin ya.
Jadi teman-teman mungkin tahu istilah ini ya, support become resistant atau kebalikannya resistant become support ya. Ini sebelumnya kan menjadi support yang kuat ya. Sebelum dia tembus di sini, ini menjadi support yang kuat. Teman-teman lihat di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul. Di sini dia juga mantul ya, pada akhirnya dia ditembus di sini ya. Nah, pada saat dia sudah nembus, ini kebiasaan market ya teman-teman. Pada saat dia sudah tembus resisten atau support yang kuat, turun terus, kemudian dia berusaha untuk naik. Nah, kenapa tadi saya agak sorean coba buka buy? Karena kebiasaan market yang saya amati begitu. Saat dia sudah turun, biasanya dia akan melonjak naik gitu ya, atau mencoba kembali ke posisinya gitu ya. Nah, biasanya kalau kondisi seperti ini, pergerakan harga yang cepat dan ekstrim begini, biasanya dia tidak bertahan lama ya. Dia cepat naik atau cepat turun gitu sampai menyentuh titik resisten atau support yang kuat, dia akan kembali lagi ke arahnya ya. Kalau ini kan arahnya turun ya, kalau teman-teman perhatikan kemarin ini arahnya turun ya. Juga kemarin sempat saya singgung kepala dan pundak ya, ini kepalanya, ini pundak kiri, ini pundak kanan ya. Jadi karena pundak kanan tidak menembus kepalanya, tidak lebih tinggi dari kepalanya, maka dia trennya turun. Nah, kalau tren turun begini, kita coba cari posisi sell ya, jangan coba cari posisi buy. Kecuali teman-teman posisi buy pasang stop loss yang ketat. Jadi curi-curi kesempatan seperti kenaikan ekstrim seperti ini ya. Tapi ini nggak lama ini. Jadi ini cuma sesaat saja, kemudian dia akan kembali melanjutkan trennya ya. Ini saya sudah buka dengan volume kecil aja ya, 0,02. Stop lossnya belum saya pasang. Saya perkirakan dia tidak akan menembus trendline resisten ini ya. Saya rasa dia tidak akan menembusnya, dia akan melanjutkan pelemahan ke bawah ya. Jadi karena volumenya 0,02, saya nggak akan pasang support, atau mungkin saya akan pasang stop loss di sini aja ya, 13751. Jadi di atas ini sedikit, di atas kepalanya ini sedikit ya, 13751. Kenapa pasang stop loss? Karena ini sudah malam dan kita akan tinggal tidur ya teman-teman. 13751 ya, 1.37 saya kasih 53 ya. Oke, stop lossnya kita pasang di sana. Oke, sudah terpasang ya. Kemudian coba kita lihat ya, ini tadi ya jam 8 tadi saya buka posisinya di jam 8 ini tadi, cuman nggak sempat memvideokan ya waktu itu ya, karena punya kesempatan untuk buka laptop sebentar, kemudian ada kegiatan lain lagi, jadi cuman buka lihat sebentar laptopnya, pasang posisi, kemudian saya tinggal berkegiatan lain lagi ya. Seperti itu. Kita lihat lagi perkembangannya besok. Mungkin ada teman-teman yang berpikir atau bertanya, Om kok tahu tadi sore mencoba pasang buy, kok tahu kalau akan melonjak ke atas begitu ya. Sebenarnya bukan tahu ya, tapi ini kebiasaan pasar ya teman-teman. Kan kemarin kan cukup lama kita menanti bahwa ini akan turun ya, karena pundaknya tidak lebih dari kepala. Saya perkirakan dia akan turun, tapi kan ternyata butuh waktu sekitar 4 harian ya, dari Senin sampai Kamis ya. Dan turunnya nggak ekstrim, kalau teman-teman lihat di sekitaran sini turunnya nggak ekstrim ya.
Jadi dia turun, naik lagi. Banyak sekali support yang harus ditembus. Nah, pada saat dia sudah menembus support dan dia melanjutkan pelemahannya, dia pasti ada apa ya? Perlawanan gitu ya. Perlawanan market untuk mencoba kembali ke posisinya sebelumnya. Tapi karena trennya turun, jadi dia hanya sebentar menyentuh resisten yang kuat, kemudian dia akan kembali melemah. Nah, itu kebiasaan pasar. Jadi saya sangat menyarankan pada teman-teman yang mungkin berharap trading forex ini untuk cepat kaya, untuk punya penghasilan besar dan sebagainya, itu saya sangat menyarankan teman-teman untuk menyediakan waktu yang cukup untuk belajar ya, karena market itu nggak pernah ada yang bisa menebak. Sekalipun kita pakai robot sekalipun, itu banyak sekali kekeliruannya ya, seringkali keliru robot itu, kecuali teman-teman modalnya sangat besar dengan main volume yang sangat terkontrol. Nah, itu mungkin robot bisa cukup menguntungkan. Kenapa? Karena pada saat dia loss, dia akan mengkompensasi. Dia masih punya banyak kesempatan untuk mengkompensasi lossnya. Jadi kalau di total dalam sebulan dia akan tetap net profit gitu ya. Tapi dia membutuhkan uluran modal yang cukup besar dan volume yang sangat terkontrol. Itu kuncinya kalau teman-teman mau pakai robot. Tapi saya sangat menyarankan di dunia forex ini, di dunia trading ini, juga saham ya. Saya juga main saham. All in trade juga. Jadi jangan buru-buru ingin cepat profit yang sangat besar. Sediakan waktu untuk belajar. Sediakan waktu untuk mengamati dan mendapatkan pengalaman dari market ya. Saya sendiri saat terjun ke forex ini, saya menyediakan waktu 2 tahun untuk belajar ya. Deponya nggak usah besar-besar, deponya $5 ya, karena kita sangat membutuhkan pengalaman itu. Kalau kita nggak punya pengalaman itu, kita terpaksa mengandalkan dana kita, modal kita kepada orang lain. Itu kalau loss sangat menyakitkan. Mending kita loss tapi dapat pengalaman ya. Jadi jangan pernah kecil hati kalau MC, karena itu pengalaman. Dan itu akan sangat berharga buat kehidupan trading kita ya. Kalau teman-teman serius untuk menjadikan trading sebagai mata pencarian atau sebagai penghasilan tambahan, harus sediakan waktu yang cukup untuk belajar dan mencari pengalaman ya. Oke, saya rasa itu untuk malam ini. Kita lihat besok ya. Ini sementara profitnya running. Tadi sore saya buka buy, loss 28 ya, loss 0,28 ya, minus 0,28. Nah, ini buka posisi lagi tadi jam 8 malam di titik ini ya, trendline ini ya, dengan asumsi atau dengan pemahaman tadinya support sekarang menjadi resisten yang kuat ya. Begitu. Besok kita lihat lagi perkembangannya. Kalau dia ada koreksi-koreksi lagi, kita mungkin akan buka posisi lagi ya. Oke, begitu. Selamat malam, selamat beristirahat.